Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau serahkan waktu ini. Kami mau sediakan hati kami mau buka hati kami untuk Engkau berbicara buat kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu ini terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, yang mengerti setiap pergumulan kami. Berkati waktu ini ya Bapa, dan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara. Saudara, minggu ini adalah Minggu Kristus Sang Raja. Ini adalah merupakan minggu terakhir sebelum kita memasuki masa Advent minggu depan. Nah saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kristus melebihi segala sesuatu. Kristus melampaui segala sesuatu. Kristus di atas segala sesuatu. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 23, kita akan membacanya secara bergantian ya. Kolose pasal pertama ayat 15 sampai 23. Saya akan bacakan ayat 15, saudara ayat 16 dan seterusnya. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Selamat dan berbahagia buat setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan terutama melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Saudara, ya di depan ada dua gambar. Ya. Apa artinya bagi Anda? Di situ ada secangkir kopi, di situ ada Yesus. Ya. Apa artinya buat saudara? Saudara, yang pertama, apa artinya kopi buat Anda? Saudara, setiap pagi suami saya membuat atau menyeduh kopi. Satu cangkir untuk dia, satu cangkir lagi isinya cuma 1/4 kopi pahit dicampur dengan susu sedikit, ya. Itu untuk saya. Saudara, kadang saya langsung minum, tapi kadang saya biarkan menjadi dingin. Saudara, ketika saya minum kopi itu, kopi yang sudah mulai dingin, suami saya protes. Minum kopi itu mesti panas, ya,
panas-panas dan diminumnya sedikit-sedikit sambil dinikmati, katanya begitu ya. Saudara, masalahnya suami saya itu penikmat kopi, saudara. Jadi kalau kemana-mana dia suka cari kafe yang dia tahu kopinya enak dan dia bisa nongkrong di sana lama-lama ya. Nah, kalau saya, saudara, saya bukan penikmat kopi ya. Saya ini baru belajar minum kopi beberapa bulan ini ya, karena ada teman yang menyarankan semua minum kopi pahit ya, karena berkhasiat untuk mencegah penyakit Alzheimer katanya ya. Dan saya mulai minum kopi secara teratur walaupun dalam jumlah masih sedikit. Jadi saya bukan penikmat kopi ya, tapi saya pengguna manfaat kopi. Nah, saudara, ketika saya minum kopi ya, makanya saya kalau minum kopi itu saya langsung teguk gitu ya. Kadang-kadang glek-glek dua tegukan udah selesai ya. Nah, suami saya suka protes lagi, dia bilang, emangnya makan obat? Lah, buat saya kopi memang obat gitu ya. Nah, saudara, kenapa saya cerita ini, saudara? Anda lihat ya, apa artinya kopi buat kita itu akan menentukan cara kita meminumnya, betul nggak ya? Kalau buat suami saya kopi adalah nikmat, makanya dia minumnya begitu menikmati. Sedangkan saya kopi itu obat, ya. Saya minum kopi kayak minum obat, ya. Nah, saudara, saya ingin coba pakai ilustrasi ini untuk menggambarkan siapa Yesus buat kita, ya. Apa artinya Yesus buat Anda, buat saya? Saudara, apa pendapat kita tentang Yesus? Apa yang kita percaya tentang Yesus? Itu akan menentukan bagaimana sikap dan bagaimana kita berperilaku terhadap Dia. Ya. Saudara, masalahnya saudara, baik Anda penikmat kopi ataupun ya pengguna kopi, itu sama sekali nggak punya akibat yang fatal, ya, nggak ada efek apapun. Tetapi saudara, keputusan Anda untuk menentukan siapa Yesus bagi Anda, itu akan menentukan masa depan Anda, menentukan nasib Anda di dalam kekekalan. Itu akan menentukan Anda hidup atau sebaliknya binasa di dalam kekekalan. Ya. Jadi sekali lagi ya, Anda penikmat kopi atau pengguna kopi gak ada efeknya. Ya. Tetapi siapa Yesus buat Anda itu punya dampak yang kekal. Ya. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada para muridnya di dalam Matius 16 ayat 15. Yesus bertanya, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Ya. Saudara, pertanyaan ini menunjukkan bahwa pengenalan kita akan siapa Kristus itu sangat penting, sangat krusial. Saudara, Rasul Paulus menulis bagian yang kita baca tadi ya kepada jemaat Kolose, yang pada saat itu jemaat Kolose sedang menghadapi serangan ajaran sesat. Ya. Ajaran sesat yang berkembang pada saat itu merupakan campuran dari ajaran Kristen dan tradisi Yahudi dan juga filsafat agama kafir. Dan ajaran sesat ini bertujuan untuk meruntuhkan dan menggantikan Yesus Kristus sebagai inti atau dasar iman kepercayaan Kristen. Ya, saudara, apa yang dilakukan oleh ajaran sesat adalah selalu ya melemahkan, ya selalu menyerang pengajaran-pengajaran penting yang menjadi pokok iman Kristen. Saudara, ayat 15 sampai ayat 20 yang tadi kita baca ya sebetulnya bentuknya adalah lagu him ya. Saudara, lagu him itu memang biasa dinyanyikan di dalam ibadah
dalam jemaat pada waktu itu. Dan biasanya lagu him ini berisi pengajaran iman Kristen. Nah, saudara, melalui lagu him ini Paulus ingin menjabarkan kepada jemaat Kolose dan juga kita pada hari ini siapa Yesus itu secara gamblang, ya. Paulus menggambarkan, menjelaskan Yesus itu adalah pribadi yang melebihi segala sesuatu. Saudara, hal ini kita bisa rasakan ya pada saat kita membaca ayat demi ayat tadi ya. Perhatikan waktu kita membaca ya, kita akan menjumpai atau menemukan beberapa kali kata segala ya, atau kata segala sesuatu. Ya, di dalam bahasa Indonesia di ayat 15 sampai 23 saya hitung kata segala atau segala sesuatu itu kurang lebih ada 7 kali. Tetapi di dalam bahasa asli itu ada 9 atau 10 kali ya. Nah, saudara, Yesus itu lebih utama ya. Ini saya kutip dari ayat-ayat yang kita baca tadi ya. Yesus itu lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Ia memperdamaikan segala sesuatu. Ya, jadi Yesus lebih utama dari segala sesuatu. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat dengan lebih terperinci tentang siapa Kristus itu. Siapa Kristus di dalam hubungannya dengan Allah, siapa Kristus di dalam hubungannya dengan ciptaan, dan siapa Kristus itu dalam hubungannya dengan kita, pengikutnya. Nah, saudara, yang pertama ya, Kristus dalam hubungannya dengan Allah. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu ditulis dalam ayat 15a ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudara, perhatikan kata gambar di situ dalam bahasa Yunani pakai kata eikon ya. Saudara, eikon ya. Saudara, ketika kita hari ini mungkin sering dengar kata icon ya. Icon artinya adalah gambar. Saudara, di dunia digital kita familiar sekali dengan yang namanya icon ya. Di smartphone Anda, coba kalau Anda buka HP Anda, maka di situ ada apa? Di halaman pertama langsung ada gambar, ya toh. Ini adalah ikon, ya, ikon ya. Saudara, ketika kita di situ ada banyak kan ya, banyak gambar kan. Kadang saudara kita nggak perlu baca tulisan yang ada di bawah gambar itu, ya. Tetapi ketika cukup kita melihat ada lingkaran hijau, kemudian di dalamnya ada gambar gagang telepon, itu Anda tahu apa itu? WhatsApp ya, itu adalah ikonnya WhatsApp ya. Saudara, kita cukup lihat gambar, kita sudah bisa bedakan mana yang YouTube ya, mana yang Facebook, mana yang Netflix, mana yang apalagi, mana yang Twitter dan sebagainya. Cukup karena lihat ikon itu ya. Saudara, ketika Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah ikon ya, gambar Allah yang tidak kelihatan, apa artinya saudara? Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah roh, berarti tidak seorang pun bisa melihat Allah. Dan memang manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Karena Allah itu kudus, sedangkan manusia itu berdosa. Maka kekudusan Allah itu pasti akan menghanguskan manusia yang berdosa. Nah, Yesus dikatakan adalah gambar atau ikon Allah yang tidak kelihatan. Artinya saudara, ketika kita melihat ikon itu, kita melihat Yesus, maka kita melihat Allah yang gak kelihatan itu. Ya. Kita cukup melihat Yesus, maka kita melihat Allah. Kita mengenal Yesus, maka kita akan mengenal Allah.
kita bisa mengenal pribadi dan karakter Allah yang gak kelihatan itu di dalam diri Yesus secara sempurna. Ya. Saudara, Yesus sendiri pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7. Ya. Dia waktu itu menanggapi perkataan Filipus yang berkata, Guru, perlihatkan kepada kami Bapa itu, dan itu sudah cukup. Dan Tuhan Yesus berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Ya. Ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Saudara, dengan demikian saudara melalui pernyataan Paulus bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Paulus ingin menegaskan kepada jemaat Kolose yang pada saat itu sedang terombang-ambing oleh ajaran sesat yang salah satunya meragukan ya, keilahian Yesus. Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya. Saudara, sampai di sini saudara mari kita refleksikan ya. Yesus adalah Allah. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita memperlakukan Dia? Saudara, apakah kita sudah memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Yesus yang adalah Allah? Apakah kita sudah memberikan pengabdian kita, pelayanan kita yang sebaik-baiknya, yang terbaik buat Yesus yang adalah Allah? Saudara, yang kedua, siapa Kristus itu? Kristus dalam hubungannya dengan ciptaan, Dia adalah pencipta, Dia adalah penguasa, dan Dia penopang segala ciptaan. Saudara, di dalam ayat 15b sampai ayat 17, di situ kalimat pertama dikatakan Yesus adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, saudara, Yesus dikatakan sebagai yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara, kata sulung ya atau prototokos ya, saudara, ini biasa memang diterjemahkan sebagai anak sulung, urutan ya. Ya, saudara, di sini ada yang anak sulung, coba angkat tangan ya. Ya, anak sulung artinya berarti apa? Urutan pertama ya, urutan kelahiran pertama ya, sebelum anak-anak yang lain. Saudara, kalau Yesus diartikan yang sulung itu sebagai urutan ya, maka Yesus adalah bagian dari ciptaan. Karena dikatakan bahwa Yesus adalah yang pertama dari segala yang diciptakan, artinya Dia termasuk dari yang diciptakan. Dan ini yang dimengerti oleh ajaran Arianisme yang berkembang pada abad pertama pada waktu itu. Dan yang sekarang juga dianut oleh saudara-saudara kita dari Saksi Yehova. Ya. Dan juga mungkin yang sering dikatakan oleh teman-teman kita, rekan-rekan kita dari agama atau kepercayaan lain yang seringkali menggunakan ayat ini ya. Mereka berkata, ini loh, Alkitabmu sendiri yang bilang bahwa Yesus itu adalah yang pertama dari segala yang diciptakan. Berarti Dia termasuk ciptaan ya. Saudara, istilah sulung ternyata bukan saja punya arti urutan kelahiran ya. Saudara, istilah sulung itu juga banyak dipakai oleh Alkitab untuk menunjuk kepada status ya, menunjuk kepada posisi istimewa seseorang. Saudara, di dalam hal ini posisi atau status istimewa yang sulung ini tidak selalu dimiliki oleh anak sulung secara urutan kelahiran. Ya, saudara, contohnya ya, Yakub itu dia menerima hak kesulungan ya, padahal dia bukan anak sulung, ya kan? Dan saudara, contoh yang paling gamblang, yang paling jelas itu ditulis dalam Mazmur 89 ayat 27. Ya, di situ bicara tentang Daud.
Tuhan berkata di dalam Mazmur 89 ayat 27, aku pun juga akan mengangkat dia, yaitu Daud, menjadi anak sulung. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Saudara, apakah Daud itu anak sulung? Hah? Bukan. Ya, dia malah anak paling bontot. Ya, saudara, dia bukan anak sulung, tetapi di dalam Mazmur 89 ayat 27 Tuhan menyebut dia, Tuhan mengangkat dia sebagai anak sulung. Apa artinya? Ya, saudara, Daud sekali lagi bukan anak sulung menurut kelahiran, tetap dia memang termuda di dalam keluarga Ishak. Namun dia disebut anak sulung, artinya dia lebih istimewa dari saudara-saudaranya yang lain. Dan bahkan Tuhan mengangkat dia menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja manapun di bumi. Jadi kata sulung yang dikenakan untuk Tuhan Yesus di sini menunjuk kepada bukan urutan tetapi kepada statusnya, posisinya yang sangat istimewa. Saudara, di dalam budaya Israel kuno, saudara, seorang anak sulung itu mewarisi semua yang menjadi harta milik ayahnya. Semua yang menjadi milik ayahnya itu diwariskan kepada anak sulung. Nah, saudara, demikian pula dengan Yesus. Yesus memiliki segala yang dimiliki oleh Bapaknya. Yesus memiliki segala otoritas, segala kuasa, segala posisi, segala kekayaan, segala hikmat, segala yang dimiliki Bapa itu juga dimiliki oleh Yesus. Saudara, jadi dalam hubungan dengan ciptaan, Yesus sebagai yang sulung dari semua ciptaan, artinya Yesus bukan bagian dari ciptaan. Yesus bahkan jauh melampaui segala ciptaan. Yesus jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, jauh lebih agung. Dia jauh lebih megah, dia jauh lebih indah, dia jauh lebih segala-galanya, melampaui segala ciptaan. Ya. Saudara, di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya Paulus memberikan beberapa kebenaran tentang status Yesus yang menunjukkan bahwa dia melampaui segala ciptaan. Ya, dikatakan di sana, di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Ya, pokoknya segala sesuatu yang ada di sorga. Apa aja sih yang ada di sorga? Di situ ada segala makhluk spiritual, ya. Ada malaikat. Yesus yang ciptakan. Dan yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi. Saudara, yang di bumi yang Anda lihat itu Tuhan yang ciptakan. Ya. Yang kelihatan, yang Anda bisa lihat dan yang nggak kelihatan sampai yang harus dilihat dengan mikroskop, ya, yang harus dilihat dengan dengan alat tertentu baru kelihatan, ya, seperti kuman, virus, ya. Itu Tuhan Yesus yang ciptakan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, Yesus yang ciptakan. Dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu Yesus. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Saudara, bayangkan segala sesuatu. Saya pernah pergi saya suka ke gunung. Ya. Saudara, saya ketika pergi ke satu bukit di Sumatera sana, dan dari atas bukit sana bisa melihat Danau Toba, saudara. Ya. Wah, saya langsung seperti melihat Tuhan. Ya. Saya melihat kebesaran Tuhan karena begitu indah, ya, seperti lukisan. Ya. Dan saya lihat, aduh Tuhan, Engkau begitu besar, Engkau luar biasa. Saudara, itu baru satu gunung, itu baru satu danau. Bayangkan ada berapa gunung, ada berapa danau, ya, terlalu besar. Kalau Tuhan Yesus ciptakan itu, maka betapa besarnya Tuhan. Amin. Ya. Belum lagi planet ini, belum lagi galaksi ini, ya, yang terdiri dari berjuta-juta, nggak tahu, ya, tidak terukur, ya saudara. Begitu besarnya.
maka kita bisa membayangkan betapa Yesus jauh melampaui segala sesuatu. Ya, segala sesuatu apalagi yang ajaib lagi adalah tubuh manusia. Ya, saya pergi ke dokter kemarin. Ya saya karena iseng gitu ya, gak ada yang mau dilakukan, ya jalan sono, lihat sini, lihat sampai akhirnya lihat papan nama dokter, nama-nama dokter. Ada berapa puluh dokter, mungkin 30-an dokter. Tapi tiba-tiba saya jadi kagum sendiri. Kagum apa saudara? Bayangkan iya ya, satu tubuh manusia ini harus ditanganin oleh begitu banyak dokter. Karena ada kepikir gak? Dokter mata, dokter jantung, dokter tulang, dokter kulit, dokter apa lagi. Satu tubuh ini harus ditangani oleh dokter yang begitu banyak dan dokter itu sekali sekolah gak cukup 5 tahun. Saudara betapa ajaibnya Tuhan yang menciptakan kita. Ya, dan dikatakan juga segala sesuatu bukan saja diciptakan oleh Dia, tetapi dikatakan juga diciptakan untuk Dia. Saudara, segala sesuatu diciptakan untuk Yesus, untuk kemuliaannya. Dengan demikian, saudara, Yesus itulah pemilik segala sesuatu. Karena segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Dan Yesus adalah penguasa segala sesuatu. Dan kalimat selanjutnya dikatakan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, di dalam terjemahan yang lebih gampang dimengerti, ya dikatakan di situ, and in Him all things consist. Ya, artinya di dalam Dia. Bukan cuma segala sesuatu ada, tetapi di dalam Dia segala sesuatu tetap ada. Artinya apa saudara? Yesus adalah penopang segala sesuatu. Penopang segala sesuatu. Saya pernah baca gitu ya, bumi ini kan miring sekian derajat gitu ya, mengelilingi matahari. Dikatakan kalau bumi itu sudah capek gitu ya, udah tua terus miring sekian 0 derajat, maka habislah bumi ini. Dikatakan kiamat. Tetapi itu enggak terjadi tuh, udah ribuan tahun. Karena apa? Karena tangan Yesus yang besar tuh menopang segala sesuatu. Amin. Wah, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita ya. Saudara, jadi Yesus tuh melampaui segala sesuatu. Dia adalah pribadi yang paling berharga, paling penting, paling utama di seluruh jagat raya ini. Refleksinya buat kita saudara. Sudahkah Yesus itu menempati tempat terpenting dan terutama dalam hidup kita? Atau sebaliknya, kita terlalu banyak waktu sibuk mencari segala sesuatu itu. Padahal saudara, ketika kita memiliki Yesus, karena Yesus itu pemilik segala sesuatu. Kalau kita memiliki Yesus, kita juga memiliki segala sesuatu itu. Saudara, yang ketiga, siapa Kristus? Kristus di dalam hubungannya dengan kita, pengikutnya. Kristus dalam hubungannya dengan kita, umatnya. Dia adalah kepala dan juru selamat kita. Saudara, dikatakan dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Saudara, apa artinya Yesus itu adalah kepala tubuh, kepala jemaat? Saudara, ini berbicara sebuah hubungan yang hidup antara Yesus dengan kita, jemaatnya. Bahkan bukan cuma sebuah hubungan, tetapi sebuah hubungan atau kesatuan yang tidak akan terpisahkan. Sama seperti tubuh dengan kepala dengan tubuh kita, betul nggak? Ada nggak di sini yang datang ke tempat ini nggak bawa tubuhnya? Ya, semua pasti ya punya kepala dan tubuh. Kalau kepala nggak pakai tubuh itu bukan lagi manusia, ya. Saudara, Kristus adalah kepala kita.
itu bicara hubungan. Hubungan yang begitu erat, hubungan yang tidak terpisahkan. Ya, saudara, Kristus adalah kepala jemaat, itu juga berbicara bahwa Kristus itu mempunyai otoritas dan dia memimpin gerejanya. Namun sebaliknya siapa kita, saudara? Saudara, kita adalah manusia yang berdosa. Kalimat selanjutnya dikatakan kita ini manusia yang hidup jauh dari Allah. Kita ini memusuhi Dia, baik dalam hati kita, baik dalam pikiran kita, dan juga perbuatan-perbuatan kita yang jahat menunjukkan bahwa kita itu jauh dari Allah. Lalu bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Kristus? Saudara, hal ini hanya dimungkinkan oleh karena Kristus sudah mati buat kita. Kristus sudah mati buat kita. Namun dia bukan cuma mati, dia bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Kristus itu dikatakan sebagai yang sulung. Sebagai yang sulung. Saudara, sekali lagi di sini bukan berbicara sulung dalam arti urutan, ya. Karena yang kita tahu sebelum Yesus ada nggak orang yang dibangkitkan dari orang mati? Ada nggak? Ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya. Kita menemukan bagaimana Elia membangkitkan anak yang Elisa membangkitkan anak yang mati, ya. Demikian juga Tuhan Yesus beberapa membangkitkan orang yang mati. Tetapi kenapa Tuhan Yesus disebut yang sulung, ya? Yang bangkit dari antara orang mati. Ini menunjuk bahwa kebangkitan Kristus itu melampaui kebangkitan-kebangkitan yang ada sebelumnya. Ya, karena apa, saudara? Karena mereka yang tadinya dibangkitkan itu setelah mereka bangkit mereka mati lagi. Tetapi Yesus, dia bangkit dari antara orang mati dan dia hidup selama-lamanya. Amin. Ya. Haleluya. Saudara, berbeda dengan iman dan kepercayaan lain, bukan? Iman Kristen dibangun di atas pribadi Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Sehingga kita yang tadinya hidup jauh dari Allah dan hidup memusuhi Allah, dikatakan diperdamaikan olehnya. Sehingga kita menjadi anak-anaknya. Kita menjadi umat Allah, bahkan umat Allah yang dikasihinya. Dan bukan itu saja, saudara, kebangkitan Kristus sebagai yang sulung itu juga berarti kelak kita yang percaya kepada Yesus juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kepala itu dibangkitkan, maka tubuh pasti ikut, ya. Ya, saudara, kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Saudara, betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya, betapa luar biasanya Yesus kita. Saudara, mari kita baca yang terakhir di ayat 23. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, Paulus mengingatkan kita untuk kita bertekun di dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang di tengah-tengah rupa-rupa angin pengajaran yang hari-hari ini semakin membingungkan. Betul gak? Ya? Saudara, hari-hari ini ada banyak pengajaran tentang Yesus. Kalau kita membaca banyak buku, banyak tulisan, mendengar seminar ini, seminar sono, ya, debat teologis, ya, dan sebagainya, mungkin kita akan semakin bingung, saudara, karena setiap narasumber mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang siapa Yesus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita hanya perlu mempercayai dan memegang teguh apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. Ya. Yesus adalah Allah. Dia bukan ciptaan.
yang melampaui segala ciptaan. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus menjadikan kita umatnya, yaitu tubuhnya. Saudara, di dalam Yesus inilah kita memiliki pengharapan Injil. Saudara, apa Injil? Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar keselamatan. Karena Yesus adalah Allah, kita punya pengharapan akan keselamatan. Di luar Yesus yang diberitakan oleh Alkitab, kita hanya menerima pengharapan yang palsu. Pengharapan yang sia-sia, pengharapan yang kosong. Pertanyaannya saudara, sudahkah Anda menerima pengharapan keselamatan itu? Kalau belum saudara, hari ini ambil keputusan, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Bagi kita yang sudah percaya, kita yang sudah menerima keselamatan itu, dan kita sudah menerimanya saat ini ketika kita percaya. Dan kita kelak akan menerimanya secara sempurna ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, bahkan pengharapan Injil itu bukan saja memberikan kita keselamatan, tetapi pengharapan Injil ini juga membawa kita kepada hidup sebagai umat Allah dengan segala kelimpahannya. Saudara, pertanyaannya hari ini, apa pergumulanmu? Apa kekhawatiranmu? Apa persoalanmu? Apa kesusahanmu? Apa kesakitanmu? Ingat, kita punya Yesus yang adalah Allah yang melampaui segala sesuatu. Maka di dalam Dia dan bersama Dia kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Amin. Saudara, berapa hari ini saya bergumul dengan lutut yang nyeri, ya, membuat saya sulit berjalan. Walaupun memang hasil pemeriksaan ronsen kemarin menyatakan bahwa saya mengalami pengapuran tulang masih dalam tahap awal. Namun saudara, rasa nyeri itu cukup mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Saya mulai membayangkan hari-hari di depan saya udah gak sama lagi, ya. Saya harus lebih hati-hati dalam berjalan. Saya harus membatasi untuk tidak berdiri terlalu lama. Saya harus mengurangi naik turun tangga. Dan itu sempat membuat saya khawatir banyak hal. Siapa yang beresin rumah ini? Bagaimana dengan jadwal pelayanan saya di depan? Ya. Dan pasti banyak yang membuat saya khawatir. Tapi puji Tuhan itu tidak berlangsung lama. Saya ingat saya punya Tuhan Yesus. Dia Allah di atas segala sesuatu. Maka ketika tadi pagi saya naik tangga, saya berkata pada diri sendiri, semangat, kamu masih punya Tuhan Yesus. Ya, bersama Dia kita bisa melewati hari-hari depan kita. Amin. Ya, bersama Dia saya percaya saya bisa melewati hari-hari di depan tetap dengan sukacita. Amin. Saudara, dan jangan lupa kita yang telah menerima pengharapan Injil itu, jangan lupa untuk mengabarkannya juga kepada banyak orang. Begitu banyak orang di sekitar kita membutuhkan Injil. Mari saudara, sebagaimana Kristus berkata, sebagaimana Paulus berkata, aku menjadi pelayan dari pemberita pengharapan Injil ini. Biarlah kita juga menjadi Paulus zaman ini. Amin saudara, mari kita sama-sama berdoa. Oh Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami pelajari hari ini. Bahwa Yesus yang kami kenal, itulah Allah yang melampaui segala sesuatu. Terima kasih untuk kebenaran ini. Sehingga kami memiliki pengharapan Injil yang bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi pengharapan Injil yang juga membawa kami kepada hidup
sebagai umat Allah yang mengalami kemenangan, mengalami kelimpahan di dalam segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman ini di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mari kita semua katakan amin. Tuhan memberkati.